Nama saya Arina Sulistiatun, biasa dipanggil Bu Arin atau Arina. Lahir pada tanggal 1 Februari 1972 dari daerah lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Kutan, Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Tahun 1995 saya itu baru lulus dari S1 dari Sekolah Tinggi Ekonomi Kerjasama di Jogja. Waktu itu biasa kalau habis lulus kan mesti nyari-nyari lowongan. Kebetulan baca-baca di Suara Merdeka menemukan lowongan yayasan pendidikan membutuhkan accounting. Iseng-iseng saya ngirim istilahnya ngirim lamaran ke sana. Alhamdulillah 2 bulan setelah itu saya dipanggil. Kebetulan waktu itu Nasima Group, jadi kantornya tidak di Pusponjolo, jadi waktu itu saya dipanggilnya di Puri. Jadi pada saat itu Nasima itu ada beberapa bidang usaha. Di samping yayasan pendidikan yang di Pusponjolo itu ada Nasima Bakti Pertiwi yang di bis, kemudian Nasima Motor yang di spare part, kemudian ada pangkalan-pangkalan truk itu yang di beberapa kabupaten Kendal, Batang, sampai ke Brebes. Tahun 1996 saya tepatnya bulan Juli saya dipanggil untuk mulai kerja. Itu ditempatkan di 2 tempat. Jadi pagi itu di yayasan pendidikan itu sendiri di Puspanjolo, kemudian siangnya saya harus ngantor di Nasima Pusat itu yang di Puri Anjasmoro. Karena waktu itu mungkin di Nasima Pusat masih membutuhkan tenaga untuk perpajakan, jadinya saya diperbantukan di situ. Kira-kira sampai tahun 1990, 2 tahunan lah. 2 tahunan, 96, 97 itu saya masih wirawiri. Jadi pagi di Yayasan Nasima, siangnya saya di Nasima Motor. Umurnya berarti saya 24. 1996 ya, 24 tahun. Fresh graduate. Setelah itu langsung dipusatkan di yayasan. Kebetulan pada tahun 1997 Nasima mengakuisisi Yayasan Budi Siswa. Jadi di sekarang yang sebelahnya SD Bojong Salaman. Jadi waktu itu mungkin karena secara manajemen untuk administrasinya lebih banyak, makanya saya difokuskan di yayasan. Budi Siswa itu bergabung kan 1997, kemudian kita bubarkan, kita istilahnya kan karena lama-lama muridnya habis, kemudian tidak ada istilahnya tidak ada operasional segala macam, kemudian kita bubarkan itu sekitar 2001. Saya tetap di situ, tetap masih membantu di yayasan. Tahun 2002 waktu itu kan SD ada istilahnya ada perluasan jadi menerima murid lebih banyak. Jadi kantor saya itu pindah ke belakang yang sekarang ditempati Asrama Putri untuk boarding itu. Jadi kantor administrasinya yayasan di situ saya. Itu sampai tahun 2008. 2008 saya kebetulan tahun 2006 yayasan mengakuisisi yayasan di Ponorogo yang di Tri Lembah Juang. 2008 saya dipindahkan ke sana. 2008 saya dipindahkan ke sana. Kemudian di sana ada SMP sama SMA. Tahun 2016 SMA pindah sini. Saya dipindahkan ke sini. Jadi istilahnya sudah pindah-pindah. Terus terang ya, waktu itu saya di tahun 2008 itu saya senang karena di Mugas itu kan lebih dekat dengan lokasi rumah. Kebetulan rumah saya kan di Kelipang. Kok ternyata 2016 malah dipindah ke sini. Saya sempat protes waktu itu sama Pak Agus Sopanedi, waktu itu ketua yayasannya itu. Pak, kok dipindah tokan aduh. Malah jawabannya, kowe ra mesake aku, kowe iki melu aku. Malah saya kan jadi bingung. Akhirnya ya udah wis lillahi ta'ala, saya bismillah saya coba pindah sini.
Kalau awal-awal tahun itu Nasima secara manajemen keuangan kan kita masih subsidi ya. Masih subsidi jadi disubsidi oleh pangkalan. Jadi pada waktu itu kita seandainya saldo kita sudah minus, kita mengajukan laporan keuangan, nanti kita bawa ke Puri, nanti kita disubsidi oleh pangkalan. Tahun 1998 pangkalan kan dibubarkan. Nah, waktu itu kita kan harus cari solusi. Pangkalan dibubarkan, akhirnya kita masih dibantu oleh badan pendiri, Bapak Yusuf waktu itu. Dari istilahnya dari kantong pribadi. Ya. Setelah itu manajemen mulai tertata itu tahun 2000 itu kita sudah mulai mengenal lembaga keuangan, jadi kita sudah istilahnya berani pinjam, istilahnya berani pinjam. Kebetulan kan muridnya juga sudah mulai banyak. Tahun 2000 kita sudah bisa kerjasama dengan lembaga keuangan. Kemudian tahun 2007 kalau tidak salah 2007 itu untuk sistem pembayaran kita semuanya sudah lewat bank. Jadi tidak ada istilahnya uang cash karena kan memang riskan ya kita ya kalau uang cash itu ya. Jadi tahun 2007 itu kita sudah kerjasama dengan Bank Mandiri secara konvensional sama Bank Niaga Syariah. Kalau istilah secara manajemen tertulis itu kita tahun-tahun belakangan ini kita sudah profit. Itu kita mengesampingkan invest dari badan pendiri. Jadi seperti gedung, seperti tanah segala macam itu kan kita istilahnya kan kita cuma-cuma ya. Tapi kalau kita hitung semuanya itu dengan aktiva yang dari badan pendiri, kita ya mungkin masih belum balance istilahnya. Karena kan istilahnya kita harus itu dianggap hutang, kita harus mengembalikan hutang itu ke badan pendiri. Tapi tidak, ya. Tapi tidak, ya. Jadi karena besar hati dari badan pendiri, karena memang badan pendiri sudah istilahnya aku punya ini wis kelola nggo Nasima, makanya sekarang kita bisa profit untuk manajemen keuangannya. Dan pendiri tidak istilahnya tidak ngerusui secara keuangan kita memang, ya. Karena memang sudah diserahkan ke kita. Sukanya di Nasima. Yang jelas satu Yayasan Pendidikan Islam. Saya suka. Terus terang ya, Gus saya asli dari keluarga Muhammadiyah. Keluarga saya Muhammadiyah, jadi di sini mengenal istilahnya mengenal dari sini kan dari landasannya kan dari NU ya. Dulu saya nggak tahu apa-apa tentang kunut lah, tentang tahlil apa-apa lah. Kebetulan suami saya juga orang NU dekat. Jadi saya istilahnya saya bisa istilahnya kolaborasi antara NU sama Muhammadiyah itu ternyata bagus. Kan kadang kita ada yang sudah terlalu kolot ke NU, terlalu kolot ke Muhammadiyah. Itu kan anggapannya kan selalu negatif lah istilahnya. Kalau saya ambil intinya kan satu sunnah itu wal jamaah. Saya lihat karena dari banyak orang tua murid itu juga latar belakang Muhammadiyah juga banyak. Seperti contoh-contoh yang dosen-dosen dari Unimus, kemudian istilahnya pengurus-pengurus Muhammadiyah itu banyak yang menyalurkan ke sini juga. Kenangan terindah, yang lucu-lucu. Oh ya lucu. Kalau lucu saya banyak. Peristiwa lucu-lucu itu waktu saya suruh klarifikasi perpajakan itu di kantor pajak itu. Jadi saya kayak terdakwa kayak mau dipenjara gitu loh Gus. Jadi ceritanya itu saya ditanya, kemudian ada orang yang sebelahnya diketik jadi berita acara. Jadi setiap pertanyaan diketik, dijawab pertanyaan diketik. Aku bilang kayak mau di penjara kayak ini. Aku saya pernah itu. Saya Nasima ya. Nasima kan sekarang sudah besar ya. Untuk semoga masyarakat Semarang khususnya ya dan sekitarnya lebih percaya pada Nasima. Moga-moga nanti sampai se-Indonesia lebih percaya. Landasan kita yaitu bernasionalis agamis, kemudian berbudi pekerti, al-karimah,
harus tetap kita kuatkan agar visi dan misi kita selalu tercapai nantinya.